Kak Habib, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat melewati zaman dahiliyah. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan debate research development volume 2 dengan tema Train Your Skill and Show Your Talent Towards Art of Debate, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara Habibur Rahim, SH, selaku analisis penuntutan calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, dan Saudara Gusti Faza Alia, selaku mahasiswa FH Universitas 11 Maret. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Selamita, selaku MC untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, yang ketiga yaitu sambutan Direktur Eksekutif FK2H, yang keempat pembacaan CV pemateri oleh moderator, yang kelima pemaparan materi oleh pemateri pertama, dan yang keenam pembacaan CV pemateri kedua, yang ketujuh pemaparan materi oleh pemateri kedua, dan yang kedelapan sesi tanya jawab, yang kesembilan sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya diingatkan kembali kepada peserta, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H. Dimohon kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan.
berprestasi. Satukan jiwa, satukanlah rasa, perbedaan bukanlah hambatan. Mari rapatkan, satukan barisan, tuju kepentingan bersama. Jayalah FK2H, teruslah bersama. Jayalah FK2H, teruslah berkarya. Jayalah FK2H, damailah prestasi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Eksekutif FK2H kepada Saudara Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Selamita. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apakah suara saya tidak terdengar dengan jelas. Selamita. Terdengar. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Mas Habibur Rahim SH, dan juga ada yang saya hormati Kak Gusti Fadha Alia. Terima kasih kepada kedua pemateri kita karena di tengah kesibukan masih menyempatkan waktunya untuk berbagi dan juga sharing bersama dengan teman-teman dari FK2H. Di sini saya mengucapkan selamat datang di forum kajian keilmuan hukum. Dan juga saya turut mengapresiasi teman-teman panitia, khususnya pengurus dan juga staf bidang kajian ilmiah, karena telah berhasil untuk bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Dan juga teman-teman, semoga kita dapat menampik manfaat dari acara pada pagi hari ini. Dikarenakan seni berargumentasi itu merupakan salah satu hal yang penting bagi mahasiswa fakultas hukum itu sendiri. Dan juga kita sebagai mahasiswa EVA haruslah legally skill dalam artian untuk bisa menunjang prestasi dan juga sebagai bentuk persiapan diri menuju dunia kerja nantinya. Dan juga teman-teman patut diketahui bahwa lulusan EVA diharapkan memiliki dua core utama. Pertama adalah kemampuan untuk berbicara. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa menulis, gitu teman-teman. Yang keduanya itu berkaitan erat dengan argumentasi. Ya, nanti teman-teman dapat bisa mempelajari dan juga dapat bertanya-tanya kepada para pemateri kita. Bagaimana sih cara membuat argumentasi yang kokoh dan kuat yang tidak bisa dipatahkan oleh pihak lain. Dan juga debat itu bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang bisa membangun argumentasi dengan kuat dengan resultan yang tepat, teman-teman. Dan juga saya harap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Syalamita. Baik, terima kasih Saudara Zaki atas sambutannya yang sangat luar biasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator Saudara Septiana yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saudara Septiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih MC. Baiklah, hadirin peserta diskusi sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yakni penyampaian materi dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para peserta dan juga pemateri di room Zoom ini. Gimana, masih semangat kan? Mungkin masih pagi, semangat paginya gitu ya. Terus baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, diskusi pada hari ini mengambil topik Time Your Skill and Show Your Talent Towards of the Path. Sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri Rahayu, selaku moderator yang mengatur jalannya diskusi kali ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi, pemateri pertama yakni Mas Habibur Rahim
SH, beliau bekerja sebagai analisis penuntutan calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Halo, Assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak? Ada yang bisa ngerespon ya? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih ya. Apa ya? Tapi sebelum ini ya, sebelum aku ngelanjutin pemaparan materiku, aku minta semua peserta tolong dibuka kameranya. Jadi biar aku tahu gitu, kalau aku nggak ngomong sendiri gitu. Ya, aku nggak mulai kalau aku nggak mau mulai kalau ini kalau masih belum dibuka. Masih ada yang belum dibuka tuh? Ya. Oke ya. Perkenalkan, aku nggak tahu harus mulai dari mana ini. Tapi sorry moderator, aku dikasih waktu berapa menit untuk ngasih materi. 30 menit. 30 menit ya. Oke. Iya, siap. Nah, yang saya hormati Direktur Eksekutif FK2H, Mas Zaki Priyambudi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Di kampus ya. Terus dan yang saya banggakan teman-teman panitia pengisi acara ini sama seluruh peserta yang bisa hadir di forum ini. Sebelumnya aku pengen cerita dulu. Jadi minggu kemarin itu aku dihubungin si Lisa kalau disuruh jadi pemateri kan untuk acara ini. Cuman aku awalnya nolak gitu karena aku rasa untuk pelatihan ini masih banyak lah yang lebih bagus daripada aku gitu, yang track recordnya lebih baik lah. Terutama adik-adik kelasku yang di bawah itu kan masih banyak gitu-gitu. Cuman katanya dia nggak ada lagi, jadi jadi ya udahlah ya. Tuh ini aja, tuh terima aja. Aku pengen nge-share screen ya. Nah ini teman-teman, aku mulai aja ya. Aku sengaja nggak ngirim CV-ku ke CV sama materiku di moderator, karena biarlah itu jadi urusanku aja, biar nggak ribet lah gitu ya. Nah, teman-teman, aku izin memperkenalkan diri ya. Namaku Habibur Rohim. Aku angkatan 15 di Fakultas Hukum, baru lulus tahun 2019. Sekarang lagi nempuh pendidikan magister juga di fakultas yang sama, di jurusan Magister Ilmu Hukum. Profesiku seperti yang dikasih tahu Mbak Moderator tadi, aku calon jaksa di Kejaksaan Negeri Wakatobi. Riwayat organisasi bisa teman-teman baca sendiri ya, ada FK2H, ada PMII, ada Genbi juga. Terus kalau riwayat perlombaan, aku selama kuliah nggak banyak menang ya, cuman beberapa kali aja. Juara 1 debat nasional Ubaya Lawfare 2016, terus yang kedua juara 1 debat nasional Mahkamah Konstitusi tahun 2017, dan yang ketiga juara 1 debat nasional MPR tahun 2018. Nah ini ada cerita menarik lagi nih. Kemarin pas Ainus Sofa Ilmi itu ngubungi aku kan, terus dia ngomong ke aku, Mas, kalau misal kayak gini di pamflet gimana gitu. Jadi dia ngusulin aku ditulis juara 1 gitu. Aku nggak mau gitu. Karena bagiku udahlah nggak usah ditulis juara-juaraan gitu. Bagiku nggak penting juara-juaraan itu. Takutnya malah nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau riwayat beasiswa itu bisa teman-teman baca, beasiswa BI, ada beasiswa Universitas Jember di program magister. Kalau riwayat pendampingan hukum ini kulakuin sebelum aku keterima di kejaksaan ya.
Ini ada tim ahli penyusunan Raperda di Bondowoso, ada di Probolinggo juga, ada di Banyuwangi juga. Nah, itu sekilas apa yang bisa aku ceritain tentang diriku sendiri ya. Nggak banyak sih apa yang bisa aku ceritain. Oke, kita next ke step berikutnya. Jadi ini ada beberapa materi singkat yang bakal ku sampaikan ke teman-teman. Tapi mungkin yang perlu ku garis bawahi adalah aku cuman pengen ngajak teman-teman di sini diskusi aja, discuss. Karena bagiku debat itu bukan soal tekstual yang bisa kita ajarkan seperti materi kuliah ya. Tapi menurutku debat itu adalah soal environment gitu, soal lingkungan, soal pembiasaan gitu. Jadi di sini ada sedikit ilustrasi, nanti aku pengen ngejelasin esensi debat itu gimana. Sama yang paling penting analisa isu, dan yang keempat adalah how about you gitu. Ya. Nah, kenapa aku pengen minta teman-teman buka semua kameranya, karena aku pengen ngobrol aja sama teman-teman. Nah, ini ada ilustrasi nih. Ya, ada ilustrasi. Ini ada gambar minion. Ya. Ini ada truk gitu. Ini anggaplah truknya ini lagi diparkir gitu. Terus ini latar tempatnya nih di jalan raya, ya. Latar waktunya di malam lah, jam 12-an, jam 12 malam gitu ya. Ilustrasinya adalah ini truk ini terparkir di pinggiran jalan raya. Posisinya dia ini lagi sampai memakan bahu jalan. Ya, sampai memakan bahu jalan. Nah, lagi ngapain truk ini? Truk ini lagi nurunin barang-barang. Gitu. Jadi karena dia harus nurunin barang-barang, jadi dia harus parkir truknya ini di pinggiran jalan. Gitu. Nah, terus ada motor lewat nih. Seret motor lewat dengan kenceng. Si minion ini lewat gitu, kenceng dari arah belakangnya truk. Terus kemudian karena lampunya gelap, akhirnya dia nggak kelihatan kalau ternyata di depannya itu ada truk. Gitu. Akhirnya si minion ini dia nabrak truk, dan ketiga minion ini yang akhirnya meninggal gitu. Jadi ketiga minion ini wafat, meninggal dunia dan ditahlili. Begitu ya. Terus pertanyaanku, dan silakan teman-teman jawab. Dan boleh teman-teman berbeda pendapat. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah anggaplah simpelnya dia, siapa yang salah gitu. Dalam hukum ya, dalam konteks hukum. Siapa yang salah? Apakah si minion ataukah si yang punya truk? Silakan teman-teman berpendapat dulu. Aku pengen dengar menurut kalian siapa yang salah gitu. Gitu. Dan kalau emang misal minionnya salah, alasannya apa? Kalau misal truknya salah, alasannya apa? Gitu. Silakan teman-teman jawab. Langsung ini aja, langsung saya mas gitu. Nggak apa-apa salah ya, karena nggak ada salah benar di sini. Yang penting teman-teman ngejelasin aja. Menurut teman-teman siapa yang salah, gitu. Ada yang bisa jawab? Halo, silahkan anak-anakku, adik-adikku. Gak apa-apa, siapapun lah yang bisa ngobrolin soal ini. Gak ada nih, gak ada yang mau ngobrol. Gak apa-apa, coba di ini aja, coba dijawab aja. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya gimana sih teman-teman menganalisa suatu isu gitu ya. Gitu. Ada? Ini nggak ada door prize ya, jadi nggak usah terbeban. Nggak, meskipun jawab juga nggak bakal dapat sepeda. Gimana? Atau aku sebut namanya satu-satu aja ya? Oke. Coba Priscilla Bunga Suara ini panitia atau peserta?
Bebas lah, panitia peserta bebas lah. Peserta. Ya, lanjut. Menurut siapa nama panggilannya, Mbak? Sheila. Ya. Menurut Mbak Sheila, siapa yang salah di situ, Mbak? Menurut saya itu keduanya salah. Soalnya yang pertama yang si minionnya ini tadi kan melebihi batas kecepatan untuk berkendara. Kemudian yang dari truknya juga salah karena dia sampai makan bahu jalan gitu, yang seharusnya dipakai untuk kendaraan bermotor lewat gitu. Gitu. Oke, menurut Mbak Sheila dua-duanya salah ya. Tapi kalau misal di presentasein gitu Mbak Sheila, antara truk sama minion ini siapa yang lebih bersalah? Yang lebih bersalah yang truk. Yang truk ya, karena seharusnya apa yang dia lakuin? Seharusnya dia nyari jalan lain atau ke tempat yang lebih luas yang seharusnya digunakan untuk parkir gitu. Jadi lebih aman gitu, nggak mengganggu kendaraan lainnya sampai terjadi kecelakaan kayak gini. Oke. Iya. Ada lagi Mbak Sheila yang mau disampaikan? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Yang lainnya ya, Mas Dika Fitranta Nagif. Ya, baik, Mas. Silahkan, Mas Dika. Siapa nama panggilannya, Mas? Dika, Mas. Oke, pengurus, panitia, atau peserta, Mas? Pengurus. Oh, pengurus. Kalau mau jawab silahkan. Kalau mau di skip boleh. Saya mau ngasih pandangan aja untuk dalam kasus ini. Saya pikir sama seperti Mbak Sheila tadi, untuk yang salah itu mungkin keduanya, karena untuk truk itu memang melebihi itu tadi. Terus yang minion itu juga kecepatannya tinggi. Kemudian untuk persentase salahnya dari saya pribadi itu minion. Coba kalau kita berkendara itu lebih lambat, mungkin hal-hal seperti ini bisa diminimalisir begitu. Iya. Soalnya ada nih di kantorku ya. Ini case beneran ya. Ini case beneran. Ada di kantorku itu, tapi bukan case yang seperti ini, tapi dia mirip-mirip. Di kantorku itu ada orang gila, ya. Ada orang gila. Orang gilanya nih ibu-ibu. Terus dia nih kalau tiap malam jalan di tengah jalan. Jalan di tengah jalan, bener-bener di tengah jalan raya gitu. Jadi kalau kayak di depan kampus, di depan jalan Kalimantan tuh, dia jalan di tengah aja gitu. Kayak nggak ada dosanya gitu. Gitu. Jalan di tengah aja. Jadi dia nggak peduli kayaknya. Ada motor, ada truk atau apapun gitu. Dan tidur pun juga di tengah jalan raya. Jadi sengawur itu. Jadi namanya juga gila. Jadi kita nggak bisa nyalahin kan. Gitu. Terus ada suatu momen orang gila ini dia tidur di tengah jalan. Pas kalau teman-teman tahu di pinggir-pinggir garisnya itu, di garis marka yang tengah, nah dia tidur di situ. Mungkin dia nganggep di marka itu kasurnya kali ya. Jadi langsung tidur aja gitu. Tidur di situ. Dilalah tiba-tiba ada orang dia naik mobil lagi mabok. Karena dia mabok, otomatis dia nggak paham di depannya apa, ketabrak deh si orang tua, si wanita, si orang gila ini gitu, ditabrak dan meninggal gitu. Akhirnya yang ditersangkakan yang megang mobil gitu. Padahal kan dia nggak tahu kalau di depan ini orang gila gitu. Jadi banyaklah kasus-kasus menarik di sekitar kita. Ada lagi kira-kira? Siapa nih? Widya Sukma. Mbak Widya ini kayaknya tegang banget ya Mbak ya. Mbak Widya Sukma. Mbak Widya Sukma ini apa? Peserta, pengurus, atau ini panitia? Peserta, Kak. Oh iya, peserta. Silahkan Mbak Widya. Menurut Mbak Widya di kasus ini, siapa yang lebih bersalah Mbak? Atau siapa yang salah gitu? Si minion atau truknya? Maaf Kak, baru masuk saya. Tadi soalnya terlempar. Oh gitu. Belum bisa baca slide? Belum bisa? Belum bisa Kak. Belum bisa. Oke, makasih ya alasannya. Jadi tuh gini teman-teman. Kenapa kenapa saya menjelaskan ini? Karena seperti ini dalam perdebatan kayak gitu.
Jadi banyak perspektif yang bisa kita pakai untuk menjadikan itu sebagai suatu argumentasi hukum. Kayak gitu. Jadi kalau dalam dunia praktisi hukum yang ngebelain si minion ini pasti jaksa penuntut umum kan. Ya kan? Yang ngebelain si truk ini pasti dia penasehat hukumnya. Ya. Bagi jaksa penuntut umum gimana pun yang minion ini nggak bersalah. Ya kan? Dan jaksa penuntut umum akan mencari semua argumentasi hukum agar si minion ini tidak bersalah, dan sebaliknya si truk ini nanti yang harus dipidana gitu. Begitu pula sebaliknya bagi penasehat hukum, gimana pun truknya ini dia parkir, dia nggak tahu gitu kan, dia nggak tahu kalau di belakangnya ada orang gitu. Jadi mau nggak mau jangan sampai klien saya ini bersalah gitu. Nah itulah dinamika dalam perdebatan, terutama debat hukum ya gitu. Kita ini dalam perlombaan nggak bisa milih gitu. Jadi mirip-mirip jodoh gitu ya. Kita ini dalam perlombaan nggak bisa milih akan ada di posisi apa, pro ataukah kontra, gitu. Kenapa kemudian saya nanya siapa yang lebih bersalah? Karena teman-teman harus bisa menempatkan argumentasi sesuai dengan posisi yang ditempatkan, gitu. Meskipun misal teman-teman berpihak sama minion gitu, tapi kalau teman-teman ada di posisi truk, mau nggak mau truknya yang harus dibela. Gitu. Nah, begitu pula juga nanti teman-teman ketika ada di dunia kerja gitu. Jadi kalau sudah di dunia kerja, sudah di dunia praktisi hukum, tekstualitas itu tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi bagaimana kita mempertahankan apa yang menjadi tugas kita. Nah, begitu juga dengan kita dalam berdebat. Nah, berdebat itu mengajarkan kita seperti itu. Mengajarkan kita untuk mencari setiap argumentasi hukum, padahal yang sebenarnya tidak bisa kita cari argumentasinya. Gitu. Ya. Jadi esensi debat itu adalah bukan dalam rangka mempersalahkan atau menyalahkan orang lain atau menunjukkan bahwa argumentasi orang lain salah, enggak. Tapi debat itu adalah menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita argumentasikan itu adalah benar-benar yang benar gitu. Gitu. Ya, jadi itulah esensi debat. Nah, di sini aku bilang dari sekian ini aku nggak berteori ya, tapi aku merasakan ini dalam sekian perlombaan yang saya ikuti gitu. Jadi menurut saya itu perdebatan itu kayak kita bikin puzzle, ya kan? Teman-teman kalau pas waktu kecil kan sering tuh beli puzzle yang harganya 5.000-an yang gambarnya Doraemon gitu. Nah, kita itu debat tuh kayak kita nyusun puzzle. Ya kan? Puzzle itu filosofinya adalah mencari hal yang semula itu tidak ada kecocokan untuk kemudian kita cari kecocokannya agar menjadi suatu hal yang terpadu. Gitu. Dan bagiku debat itu seperti itu. Semua mosi yang kita dapat gitu di perlombaan atau di seleksi internal itu sebenarnya isu yang kalau diriletkan dengan berbagai teori masih belum nyambung gitu. Tapi disitulah seni dalam berdebat. Kita dituntut untuk mencari relasi pada hal yang sebelumnya nggak terlalu nyambung gitu. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam hukum itu dan banyak ahli yang bilang hukum itu tidak terlalu mengenal salah dan benar. Hukum itu tidak terlalu mengenal salah dan benar. Kenapa? Karena setiap perspektif salah dan setiap perspektif benar itu pasti ada argumentasinya. Gitu. Setiap argumentasi itu pasti memiliki dasar norma dan teori. Gitu. Jadi teman-teman kalau misal dapat mosi apapun, usahakan ya dalami itu sebaik mungkin gitu. Karena prinsipnya semua posisi, semua argumentasi itu pasti ada teori dan normanya gitu. Karena benar apa yang dibilang sama Mahfud MD itu, apa yang dipersepsikan benar oleh hukum itu adalah sebuah kesepakatan. Itulah yang kemudian memunculkan hukum positif. Gitu. Jadi hukum itu sebenarnya adalah resultan.
Hukum itu adalah kesepakatan. Kayak misal banyak isu-isu yang sebenarnya awalnya itu nggak benar, tapi ternyata dibenarkan, ya kan? Kayak misal yang paling sering terdengar di telinga kita masing-masing itu soal independensi KPK, ya kan? Di tahun 2002 sampai 2018 KPK itu dianggap independen, dan itu yang menjadi benar gitu bagi kita semua, ya kan? Tapi karena banyak dorongan politik, banyak dorongan ini itu, akhirnya direvisi tahun 2019 dan dibilang KPK ada di bawah pemerintah, seperti itu. Dan akhirnya itulah yang kemudian dianggap benar oleh hukum, dan itu yang menjadi suatu hukum positif, gitu. Ya, jadi sampai kemudian Prof. Sacipto Raharjo itu dalam suatu postulat bilang, karena dari sekian dinamika hukum yang ada, yang terpenting dalam setiap hukum itu adalah pembuktiannya. Mengapa demikian? Karena di pengadilan tidak selalu orang yang salah itu kalah dan orang yang benar itu menang. Kayak gitu. Dan begitulah kita dalam berdebat. Ya, kita tidak peduli pro atau kontra, karena setiap pro dan kontra itu tidak pernah menunjukkan kesalahan dan kebenaran. Dalam debat itu kita hanya dilatih untuk bagaimana mencari setiap argumentasi hukum, menyusun argumentasi hukum yang logis dan rasional, untuk kemudian kita yakinkan bahwa ini aku yang paling benar nih, ini aku yang paling benar nih, gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke analisa isu ya. Sebenarnya gimana sih kalau kita menganalisa suatu isu debat ya? Ini sengaja aku cuma tulis poin-poinnya karena aku malas ngetik aja, gitu. Jadi kerangka berpikir dalam debat itu seperti itu. Kalau mungkin teman-teman yang dulu ketika di kampus pernah latihan bareng saya, pasti sering lah dengar istilah-istilah ini. Jadi kalau dalam berdebat itu, kalau mau menyusun suatu mosi hukum, hal yang harus dicari terlebih dahulu itu adalah urgensinya. Urgensi itu maksudnya letak masalah yang menjadi masalah inti, gitu. Yang akhirnya itu menjadi suatu perdebatan. Itu urgensi. Kenapa urgensi itu penting? Karena dari sana kita bisa mencari celah di setiap pro atau kontranya. Kalau kita nggak tahu urgensi dan tiba-tiba langsung mencari argumentasi pro-nya apa, kontranya apa, gitu-gitu, biasanya tuh nggak dapat biasanya, gitu-gitu. Terus kemudian setelah urgensi baru nih kita nyari yang namanya landasan filosofis. Landasan filosofis ini maksudnya bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Atau, di setiap pembukaan Undang-Undang Dasar ini kan banyak banget nilai-nilainya. Mulai dari tujuan bernegara, mulai dari sila Pancasila, seperti kayak gitu. Bahkan bentuk negara itu juga bisa dijadiin landasan filosofis. Bentuk negara kayak misal bentuk negara welfare state, Nahwakerstat gitu-gitu yang tiap hari seliweran di PPT masing-masing kayak gitu. Itu landasan filosofis. Landasan filosofis juga bisa diambil dari konsideran menimbang huruf A di masing-masing undang-undang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman baca undang-undang, konsideran itu kan ada tuh konsideran menimbang huruf A, B, dan C gitu. Nah, itu menunjukkan masing-masing landasan. Biasanya di menimbang huruf A itu menunjukkan landasan filosofis. Gitu-gitu. Kayak misal di Undang-Undang 3199 di PTPK, di Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di huruf A bilang bahwa simpelnya tuh kayak gini, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu menjadi penting. Nah, itu bisa menjadi filosofis, bisa menjadi landasan filosofis kayak gitu, ya. Nah, terus landasan yuridis. Nah, yang kadang kita salah kaprah itu adalah kita tuh sering salah bahwa landasan yuridis itu adalah dasar norma yang bisa mendukung argumen kita, gitu. Nah, itu nggak sepenuhnya benar. Kalau kita persepsikan seperti itu, kita akan sulit untuk mencari setiap dasar norma yang ada. Karena nggak semua isu hukum itu tersedia aturan-aturan normanya, gitu. Tapi yang benar itu adalah
landasan yuridis itu kita mencari suatu kesalahan substantif dalam penyusunan norma. Itu bisa. Teman-teman kan sering ini nih, kalau di FK2H pasti pernah dengar ada yang namanya kekosongan hukum, ada yang namanya konflik of norm, ada yang namanya kekaburan norma, gitu-gitu. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk dijadikan landasan yuridis, gitu. Kalau kekosongan norma berarti tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada peraturan yang mengatur. Kalau kekaburan norma, normanya ada, tapi dia nggak jelas, gitu. Tapi dia nggak jelas, dia multitafsir, dia multi interpretasi. Atau yang terakhir, konflik of norm, normanya ada, normanya jelas, tapi dia bertentangan satu sama lain, gitu. Baik antar satu undang-undang yang levelnya sama ataupun undang-undang yang levelnya berbeda atau peraturan perundang-undangan yang levelnya berbeda, kayak gitu. Terus kemudian di sini ada landasan landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu biasanya kita temukan di fakta hukum yang ada di masyarakat. Masyarakat ini lagi merasakan apa, faktanya bagaimana, nah itu bisa dijadikan landasan sosiologis, gitu. Terus kemudian landasan empiris. Nah, landasan empiris ini kalau saya pribadi itu banyak berbicara soal data, gitu. Jadi apapun isunya, kita harus mencari data yang bisa memperkuat argumentasi kita, gitu. Jadi data itu nggak hanya tentang statistik ya, nggak hanya tentang angka-angka, tapi juga bisa tentang di kasus di daerah ini kasusnya seperti ini, di daerah ini kasusnya seperti ini. Jadi case by case, gitu. Nggak harus selalu tentang kuantitatif aja. Nah, landasan komparatif itu berbicara tentang perbandingan hukum. Nah, kadang kita itu sering sembrono dalam memperbandingkan. Kita itu seringnya memperbandingkan sistem hukum negara satu dengan negara lain tanpa melihat sistem hukumnya seperti apa, gitu. Biasanya itu enggak sama, gitu. Di banyak buku-buku hukum kan kita mengenal common law, civil law, gitu kan, yang banyak kita kenal sekarang. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan, gitu. Jadi jangan sampai kita memperbandingkan Indonesia, gitu, yang dia civil law dengan dengan China yang dia alirannya komunis, gitu. Nah, itu susah, gitu, perbandingannya, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau melakukan refinding, gitu, penemuan buku, hal yang sebenarnya yang di sistem hukum kita tidak dikenal, itu bisa, gitu. Jadi kayak misal banyak mekanisme hukum yang sebenarnya tidak dikenal di civil law, tapi diaplikasikan di kita, gitu. Kayak contohnya misal mediasi penal, gitu. Mediasi penal itu kan sebenarnya mekanisme yang tumbuh di Amerika Serikat, di rumpun hukum common law. Di kita itu kan tidak ada, gitu. Tapi akhirnya banyak diadopsi, salah satunya di sistem diversi di peradilan, gitu. Ya, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah solusi. Biasanya kalau saya pribadi, solusi itu diambilkan dari, pasti banyak teman-teman ini dengar teorinya Lawrence M. Friedman soal trilegal system itu. Yang pertama substance, legal substance. Legal substance itu berbicara tentang solusi dalam menyusun regulasinya. Kemudian ada legal culture. Kalau legal culture itu solusi tentang bagaimana struktur hukumnya, mulai dari, kalau di sini kan mulai dari pemerintah, terus aparat penegak hukum, gitu-gitu, bahkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, gitu-gitu. Yang terakhir adalah legal culture, gitu. Itu sekilas tentang bagaimana kerangka berpikir dalam kita berdebat. Nah, itu nanti teman-teman yang harus dibagi ke masing-masing tim, dibagi di masing-masing peserta, gitu ya. Pembagiannya kalau ini teman-teman ini boleh berbeda pendapat. Kalau aku pribadi ketika masih jadi mahasiswa, urgensi sama landasan filosofis itu biasanya dipakai di pembicara pertama.
Kemudian yuridis sama sosiologis itu ada di kedua, dan komparatif sama empiris itu di ketiga, dan sekaligus solusinya juga di pembicara ketiga, gitu-gitu ya. Nah, soal pembagian itu preferensi masing-masing lah. Jadi nggak semuanya apa yang aku bilang itu harus teman-teman ambil gitu. Dan lantas apa yang menjadi poinnya dalam kita berdebat itu? Nah, debat itu kan kayak kita main bola ya kan? Debat itu tim gitu. Jadi nggak peduli kalian sepintar apapun, kalau kalian ada di tim yang salah, nggak salah, kalian nggak bagus gitu. Jadi yang paling penting dalam berdebat itu adalah bagaimana kita menyusun timnya. Menurutku ada 3 hal yang harus diperhatiin dalam kita pengen ikut lomba debat. Itu. Yang pertama adalah public speaking. Nah, ini nih yang banyak yang banyak salah kaprah. Public speaking itu bukan hal yang bisa dipelajari ya, tapi dia hal yang bisa kita latih gitu. Jadi kalau teman-teman mau bagus public speakingnya, ya udah latihan gitu. Banyak ngomong, banyakin latihan berbicara gitu. Aku pernah tuh nemenin latihan, ada tuh sekjennya FK2H angkatan 2017. Itu sampai jam 3 subuh, sampai jam 4 subuh di rumahku. Gitu. Itu ya emang sesulit itu untuk melatih public speaking gitu. Karena kalau kita jarang latihan gitu, jarang berbicara di depan forum gitu, kita akan susah ketika salah satunya diinterupsi. Biasanya kalau kita jarang latihan, interupsinya itu sering ngeblank. Lawan jawab apa, kita jawabnya apa, gitu. Dan ketika kita nggak bisa jawab pun, kita ketahuan tuh gimana kalau kita nggak bisa jawab ketika interupsi gitu. Nah, aku tuh pernah ada di final debat MK gitu. Ya, di final debat MK. Waktu itu ada satu temanku tuh dia angkatan 2014, sekarang dia LPDP di UNER. Aku nggak expect sih dia ketika diinterupsi bakal ngomong kayak gini. Jadi ketika diinterupsi dia diem kan, ngedengerin gitu. Dan ternyata pas diinterupsi dia malah bawa hadis. dia malah bilang kayak fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Jadi semua audiens itu ketawa dengerin dia pakai hadis itu gitu. Jadi public speaking itu pentingnya gitu. Jadi kita bisa improve sebagus mungkin kalau kita sering latihan gitu. Bahkan misal pun kalau kita nggak bisa jawab, kita ngelesnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, aku tuh pernah waktu itu di debat MPR kan, ketemu sama UNRI, Universitas Riau. Si pembicara 2 interupsi, dan bagiku interupsinya nggak penting gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah disiarin di TVRI ya, di perempat final gitu. Dan karena nggak ada poinnya, jadi aku nggak jawab. Tapi nggak jawabnya aku bukan lantas langsung ngelanjutin ini argumenku, tapi aku bilang di situ, bilangnya mungkin persisnya kayak gini ya. Aku agak lupa ingat. Sokrates berbicara bahwa lebih penting dialektika menyajikan fakta, data, dan norma, sementara retorika hanya memainkan kata-kata semata, gitu. Nah, jadi kalimat-kalimat yang nggak terduga kayak gitu yang kadang bisa menyelamatkan kita pada saat interupsi, dan itu bisa dilatih dalam public speaking dengan menggunakan latihan. Kalau kita jarang latihan, susah banget. Mau kita pakai materi sebanyak apapun, kalau kita nggak latihan habis, gitu. Nah, yang kedua adalah komposisi tim. Komposisi tim ini maksudnya jangan sampai kita ini, nah salahnya dia, kadang tuh kita kalau nyari tim berdasarkan hubungan pertemanan. Nah itu nggak bisa tuh. Berdasarkan hubungan baper atau enggaknya gitu. Wah, kalau aku sama ini nanti si ini baper. Kalau aku sama ini si ini baper. Ini sama ini si ini baper gitu. Kalau kita persepsinya kayak gitu, nggak akan pernah maju gitu. Jadi kalau komposisi tim itu cari teman yang tepat gitu. Nggak semua teman dekat kita itu bisa dijadiin tim dalam berdebat gitu. Nggak semua teman tongkrongan kita bisa diajakin debat gitu.
Karena mungkin aja dia passionnya bukan di debat gitu, mungkin aja passionnya dia di ini di itu kan, karena kita nggak bisa nutup mata sama itu semua. Kadang kita tuh sering gagal karena itu, karena kita ada di tim yang kurang tepat gitu. Terus kemudian yang juga penting adalah tempatkan pembicara sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah ini ya, ada tuh banyak teman-teman yang dia ceriwis ya, cerewet gitu ya, cerewetnya minta ampun, dia ikut debat, tapi dia di pembicara pertama. Nggak bisa itu. Pembicara pertama itu dia harus mirip-mirip MC lah, mirip-mirip MC. Jadi dia harus terlihat good look gitu. Good look nggak cuma fisik ya, tapi ketika dia ngomong, orang-orang ngedengerin gitu. Nadanya juga oke, bagus gitu. Jangan sampai yang teman-teman kita yang anggaplah ngomongnya cepet, ngomongnya ini itu, dia ada di pembicara pertama gitu. Karena pembicara pertama itu adalah muka dari tim kita gitu. Juri itu akan ngelihat pertama kali itu dari pembicara pertama kita gitu. Jangan sampai pembicara pertama kita justru ngedabrus, nggak ada ininya, nggak ada ujungnya gitu ya. Terus kalau yang kritis-kritis kayak gitu, atau yang bahasa gampangnya cerewet itu, tempatkan dia di 2 atau 3, atau kalau mau dia di pembicara kedua. Karena dengan karakter dia yang kayak gitu, dia bisa ngejawab interupsi dengan sengawur mungkin lah gitu istilahnya. Kalau misal dia pun nggak paham mau jawab interupsinya kayak gimana gitu ya. Terus yang terakhir ada yang selanjutnya, pembagian kajian mosi secara tepat kayak gitu. Nah kadang itu polanya itu ada 2 ya biasanya. Ada yang dia ketika kita dapat mosi dibagi per landasan gitu. Jadi pembicara 1 landasan filosofis yuridis, pembicara 2 selanjutnya dan selanjutnya. Kalau saya pribadi itu langsung dibagi per mosi aja gitu. Dibagi per mosi. Dan itu menurutku bisa lebih cepat daripada hanya sekedar dibagi per landasan. Terus yang paling penting adalah analisa isu. Kalau yang pertama itu teman-teman kalau mau ikut lomba debat bikin kayak makalah atau legal opinion seperti itu ya. Jadi jangan cuman modal coret-coretan doang kayak gitu. Karena dari sana kita bisa menentukan bahwa materi ini kira-kira bakal diinterupsi kayak apa ya gitu. Karena kalau kita cuman nulis di oret-oretan, nggak dapat biasanya, jarang paham gitu sama mosinya apa. Terus yang selanjutnya mindsetnya menyebar ini yang kemudian ku bilang debat itu kayak puzzle itu maksudnya kan kita cari hal-hal yang cocok di dalam hal yang sebenarnya nggak pernah ada kecocokan gitu. Terus kemudian perdalam argumentasi dengan dasar teori dan norma. Dan yang nggak kalah penting adalah bikin kalimat atau tata bahasa yang bagus lah gitu. Dan itu bisa didapat dari latihan dan kalau kita bikin legal opinion atau makalah gitu dalam setiap kita berdebat. Nah, dan yang paling penting dari semua itu, dari apa yang aku bicarain adalah saya di sini tidak mengarahkan teman-teman untuk ikut juga dalam lomba berdebat ya. Gitu. Tapi saya di sini cuman pengen ngarahin bahwa passionnya kalian itu apa. Karena aku adalah aku, kamu adalah kamu gitu. Kita itu nggak bisa dibandingin satu sama lain karena kita beda-beda gitu. Jadi jangan sampai kalau misal teman-teman misal ya di fase sekarang teman-teman lagi ikut debat gitu. Ikut debat berkali-kali, puluhan kali tapi nggak menang-menang. Jangan sampai itu dijadiin acuan bahwa kalian gagal gitu. Enggak. Kuliah dunia itu enggak sesempit itu. Itu urusan duniawi itu enggak bisa dijadiin ini, enggak bisa dijadiin patokan. Tapi yang paling penting adalah temukan passion kalian masing-masing dan jadilah diri kalian sendiri gitu. Ya. Karena prestasi itu tidak hanya berbicara tentang angka dan piala. Gitu ya. Tapi prestasi itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, kapabilitas kita sesuai dengan apa yang menurut kita baik gitu. Karena bagaimanapun kebahagiaan yang baik itu adalah
kebahagiaan versi diri kita sendiri. Jangan sampai menjadikan standar kebahagiaan orang lain menjadi standar kebahagiaan diri kita. Karena dengan kalau caranya kayak gitu, kita nggak akan pernah bahagia. Jadi jangan sampai karena teman-teman udah sering ikut lomba debat terus gagal gitu, terus kalian nganggep, aduh aku jelek banget gitu. Enggak sesempit itu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke Mbak Moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib atas paparan yang begitu menarik. Selanjutnya mari kita simak materi dari pemateri yang kedua, yakni Gusti Faza Alia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Sebelumnya saya izin menyampaikan CV Kak Gusti terlebih dahulu. Kak Gusti Faza Alia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, pengalaman yang telah diraih menjadi Event Subkoordinator KDFH UNS Internal Debat Competition. Yang kedua, menjadi sekretaris di Semada Cup 2019. Pengalaman organisasi menjadi staf di KDFH UNS dan menjadi sekretaris dari Student Council di SMAN 2 Samarinda. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang kedua dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Faza Alia, biasanya dipanggil Faza, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada FK2H FH UNEJ karena telah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing pengalaman selama terjun di dunia debat. Sebelumnya, bisa tolong bantu share screen materinya ya, operator. Oke, terima kasih karena dikasih kesempatan untuk sharing-sharing ilmu. Sebenarnya aku sendiri masih angkatan 2020 dan baru terjun ke dunia debat itu sekitar 1 tahun begitu. Nah, cuma kemarin aku sempat menawarkan untuk rekanku yang lain, yaitu Ketua KDFH UNS untuk mengisi materi, tapi ternyata kebetulan pada hari ini beliau sedang ada perlombaan di Diponegoro Law Fair, jadi tidak bisa menggantikan saya. Jadi saya anggap di sini sharing-sharing materi yang saya dapatkan ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari senior-senior saya dan juga apa yang pernah dikritisi kepada saya sharing ke teman-teman semua. Mungkin bisa lanjut ke next selanjutnya. Oke, ketika ingin terjun ke dunia debat itu, menurut saya ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang debater. Itu yang pertama adalah confidence, yakni terkait kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri yang saya maksud di sini adalah bukan seberapa besar atau seberapa kecil kepercayaan diri yang kalian punya, tapi terkait bagaimana kalian memiliki harapan, memiliki kemauan untuk belajar, dan percaya dengan diri kalian sendiri bahwa dengan berproses suatu saat nanti teman-teman semua bisa menjadi seorang debater yang andal. Jadi kepercayaan diri yang dimaksud di sini bukan seseorang yang sudah memiliki kepercayaan diri tinggi baru boleh terjun ke dunia debat, tidak, tapi mereka yang punya kemauan dan punya harapan. Kemudian yang kedua itu adalah logic legal reasoning, yaitu kemampuan memahami mosi perdebatan secara sistematis dan terstruktur, serta pastinya kalau dalam debat hukum itu dilandaskan pada landasan hukum. Nah, bagaimana memahami mosi perdebatan secara sistematis dan terstruktur? Maksudnya itu adalah kita membreakdown dari judul mosi terlebih dahulu. Sebagai contoh, itu adalah mosi pengesahan rancangan undang-undang energi baru terbarukan sebagai langkah pembangunan perekonomian nasional. Nah, dulu waktu aku diseleksi delegasi untuk Brawijaya Law Fair menggunakan mosi ini, di mana ada satu kesalahan yang aku lakukan, yaitu adalah mengkritisi, kebetulan waktu itu di kontra, mengkritisi substansi dari RUU EBT, akan tetapi tidak dikontekstualkan ke dalam pembangunan perekonomian nasional. Nah, maka dari itu penting untuk teman-teman mencari substansi manakah dari RUU EBT ini yang kira-kira ada sangkut pautnya dengan pembangunan perekonomian nasional. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemahaman terhadap mosi secara sistematis dan terstruktur. Dan juga teman-teman juga perlu mengetahui status quo penerapan dari RUU EBT dan lain sebagainya. Apakah RUU EBT ini
relevan untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa RUU EBT ini dibutuhkan? Apakah belum ada payung hukum yang memayungi pengelolaan EBT di Indonesia itu? Kemudian yang ketiga yaitu public speaking, di mana caranya teman-teman itu bisa menyampaikan argumentasi sehingga mampu mempersuasi dewan juri dan audiens untuk ikut berdiri di standing position kita, dan juga bagaimana caranya agar argumentasi yang kita sampaikan ini mudah dipahami begitu. Nah, sebenarnya public speaking ini memang penting dalam dunia debat, akan tapi nggak harus yang jago-jago banget, karena public speaking ini nanti ketika kita sudah terjun di dunia debat, lama-kelamaan akan bisa diasah dengan cara berlatih, begitu. Nah, ada satu hal penting lainnya dalam debat konstitusi, itu sebenarnya yang utama bukan public speaking, tapi terkait bagaimana kita memahami suatu mosi perdebatan. Jadi ini bukan tentang siapa yang paling jago public speaking, tapi yang utama itu adalah siapa yang paling banyak membaca dan paling banyak memahami suatu mosi perdebatan gitu. Lanjut di next selanjutnya. Oke, mungkin aku akan jelaskan sedikit ya terkait perbedaan debat bahasa Indonesia dan juga debat konstitusi. Mungkin teman-teman semua di sini juga sudah tahu, cuma sedikit dijelaskan bahwasanya debat bahasa Indonesia itu biasanya berangkat dari argumentasi yang didasarkan pada logika secara umum, pun juga mekanismenya berasal dari tataran logika secara umum dan juga kaya akan pendapat pribadi yang subjektif. Sedangkan dalam debat konstitusi itu, argumentasinya harus didasarkan pada teori atau prinsip hukum. Jadi ketika teman-teman menyampaikan suatu argumentasi, tidak bisa didasarkan pada pendapat pribadi semata, akan tapi juga harus ada landasan kuatnya, yaitu teori atau prinsip hukum. Pun juga mekanisme yang dihadirkan oleh pembicara ketiga nantinya itu harus memperhatikan sistem hukum yang berlaku, apakah relevan, dan juga kondisi negara tersebut. Apakah kondisi negara ini relevan untuk diterapkan mekanisme seperti ini. Kemudian yang ketiga, itu kaya akan teori, doktrin hukum, jurisprudensi, dan juga landasan hukum, contohnya seperti undang-undang. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia substansi yang membedakan antara debat konstitusi dan juga debat bahasa atau debat yang umum begitu. Biasanya substansi argumentasi itu mencakup antara dasar hukum dan juga doktrin hukum. Nah, dasar hukum itu ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada Pancasila sebagai landasan filosofis. Kemudian juga ada peraturan perundang-undangan, contohnya undang-undang, KUHP, KUHPER, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah instrumen hukum internasional yang juga bisa teman-teman masukkan ke dalam substansi, yang mana ini akan membuat juri pay attention dan juga tertarik untuk mendengarkan argumentasi teman-teman sekalian, karena mengangkat atau mengambil instrumen hukum internasional. Contohnya yang paling sering diterapkan itu adalah Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi hak asasi manusia, yang mana biasanya mosi perdebatan itu kan sering ya berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, mungkin itu boleh diambil yang deklarasi HAM PBB. Kemudian yang keempat itu adalah jurisprudensi putusan hakim yang juga bisa dimasukkan ke dalam substansi argumentasi teman-teman semua dalam debat konstitusi. Selain itu, ada juga doktrin hukum seperti pendapat ahli yang jangan lupa untuk dikontekstualkan dengan mosi perdebatan. Misalnya pendapat ahli dari Jimli Ashidik, Muladi, Bagirmanan, dan masih banyak lagi. Bahkan juga bisa mengambil pendapat ahli dari luar negeri. Dan jangan lupa, ketika teman-teman mencantumkan pendapat ahli, sebutkanlah dia berasal dari instansi mana atau siapakah dia, entah dia profesor atau ahli hukum tata negara, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengambil dari tesis atau disertasi ahli hukum, kemudian teori-teori ahli seperti misalnya teori negara kesejahteraan welfare state dari Cronenberg dan lain sebagainya, dan juga bisa mengambil dari buku hukum, misalnya Chaizina Sucha dalam bukunya yang berjudul Reformasi dan Administrasi Publik begitu. Mungkin bisa lanjut ke next slide. Nah, kemudian di pembicara dalam debat konstitusi itu dibagi menjadi 3. Ada pembicara pertama, kedua, dan ketiga, yang mana ketiga pembicara ini memiliki tupoksi yang berbeda-beda dan juga ciri khas yang berbeda-beda. Kalau yang aku diajarkan oleh seniorku itu adalah pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki nada yang berbeda, di mana
tingkatannya itu adalah dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu semakin tegas. Nah, dari pembicara pertama itu ciri khasnya biasanya mereka itu membawakan argumentasi seperti seorang storyteller, jadi mendayu-dayu, tapi jangan lupakan unsur tegas. Ketika ada poin-poin yang dirasa penting, terutama ketika menyampaikan urgensi dari mosi perdebatan, itu harus ditekankan sehingga juri dan audiens lainnya itu pay attention terhadap apa yang disampaikan. Jadi tupoksi dari pembicara pertama itu tentunya adalah mendudukan mosi perdebatan. Terutama pembicara pertama tim pro yang memulai perdebatan pertama kali itu harus mendefinisikan terkait mosi perdebatan terlebih dahulu. Misalnya penerapan pajak emisi karbon bagi PLTU, di mana pembicara pertama tim pro harus menjelaskan apakah pajak emisi karbon PLTU ini sudah diterapkan di Indonesia atau belum. Kemudian juga pajak emisi karbonnya itu ingin diterapkan seperti apa sih kira-kira. Nah, itu sekilas dari pembicara pertama. Kemudian pembicara pertama juga membawakan tujuan dari mosi perdebatan. Biasanya karena pembicara pertama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Sabi gitu, tujuan pembicara pertama itu biasanya mendudukan mosi perdebatan dan membawanya pada tataran filosofis. Nah, aku biasanya suka sekali untuk mengaitkan tujuan tersebut dengan Undang-Undang Dasar atau Pancasila. Kemudian masuk ke latar belakang itu terkait bagaimana teman-teman menjelaskan bagaimana sih mosi tersebut bisa muncul isunya. Misalnya pajak emisi karbon bagi PLTU. Mungkin dijelaskan kenapa PLTU ini harus diberi pajak emisi karbon, yaitu dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Paris begitu. Dan juga dijelaskan dengan teori-teori ahli dan alasan mengapa teman-teman mendukung atau menolak mosi perdebatan tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah membawakan urgensi yang menjadi alasan mengapa teman-teman dari tim pro maupun tim kontra itu benar-benar menyetujui atau menolak mosi perdebatan kali ini, dan usahakan ketika membuat urgensi itu dibuat kronis mungkin, sehingga ini merupakan jalan satu-satunya, seakan-akan mosi perdebatan tersebut merupakan jalan satu-satunya untuk dilakukan, sehingga ini mendesak untuk dilakukan begitu. Kemudian, pembicara pertama juga membawakan time split dan juga lean back, yaitu membawakan tupoksi dari pembicara kedua dan pembicara ketiga. Biasanya pembicara kedua itu memiliki judul argumentasi. Nah, pembicara pertama itu bisa menyampaikan di akhir, di mana pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi terkait ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang disebutkan juga terkait mekanisme dari pembicara ketiga secara sekilas saja. Nah, kemudian lean back yaitu terkait bagaimana teman-teman menyampaikan bahwasanya teman-teman dan tim tetap berada pada posisi atau standing position pro atau kontra hingga pada titik perdebatan kali ini. Dan juga pembicara pertama itu biasanya kebagian untuk menyampaikan closing statement di akhir, yang mana nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian lanjut ke pembicara kedua. Pembicara kedua ini biasanya argumentasi pokok, yang mana dapat dikatakan bahwasanya ketika misalnya dalam suatu cerita gitu, nah pembicara kedua ini adalah seseorang yang paling tahu dengan cerita tersebut. Nah, jadi cara penyampaian pembicara kedua itu ibarat seperti pembawa berita dan sangat informatif begitu. Jadi membuka pandangan dari audiens dan juga dewan juri. Kemudian selain itu, yang kedua, pembicara kedua juga membidas argumentasi lawan yang sudah berbicara sebelumnya. Misalnya pembicara kedua dari tim pro berarti dia membidas argumentasi dari pembicara pertama tim kontra. Sedangkan pembicara kedua dari tim kontra akan membidas argumentasi dari pembicara pertama tim pro dan juga pembicara kedua dari tim pro. Begitu. Terus yang ketiga itu adalah pembicara ketiga yang tupoksinya adalah mengkritisi mekanisme dan argumentasi lawan. Nah, terkadang pembicara ketiga ini itu tidak membawa berkas sama sekali, karena tugasnya itu paling banyak adalah membidas pembicara-pembicara sebelumnya. Yang mana jangan lupa nanti pembicara ketiga itu tetap perlu membawakan data lainnya seperti komparasi negara, kemudian juga dasar hukum dan juga dikaitkan dengan teori. Kemudian pembicara ketiga pastinya itu membawakan solusi dan mekanisme yang perlu disesuaikan atau diatur agar terdengar relevan, agar relevan diterapkan di suatu negara gitu. Lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di sini ada tips dan trik dalam berdebat yang udah aku breakdown ke dalam 3M, yaitu matter, method, dan juga manner, yang biasanya itu sering disampaikan, yang biasanya tuh sering jadi penilaian dalam suatu perdebatan gitu. Nah, di matter sendiri itu jangan lupakan argumentasi, filosofis, yuridis, dan logis. Ini adalah kunci untuk membawakan bagaimana supaya berkas kita itu padat begitu. Nah, kemudian kenapa jangan lupakan sosiologis. Sosiologis itu adalah bagaimana dampak suatu kebijakan yang dimasukkan dalam mosi perdebatan itu bisa mempengaruhi masyarakat dan harus disertakan dengan adanya beban pembuktian data. Karena ketika sampaikan argumentasi sosiologis punya data, akan tapi argumentasi sosiologis yang teman-teman sampaikan itu hanya berdasarkan pendapat pribadi, maka itu hanya merupakan suatu argumen yang asumtif begitu. Nah, kemudian ketika ada suatu mosi perdebatan yang mungkin agak sulit diberkas atau belum pernah diterapkan di negara manapun begitu, misalnya pemberian pinjaman tanpa bunga. Nah, itu negara mana yang menerapkan pinjaman tanpa bunga? Mungkin belum pernah terdengar gitu. Nah, kemudian jangan lupa terus kaitkan dengan sosiologis. Ketika pemberian pinjaman tanpa bunga ini diberikan kepada pengembang EBT misalnya, apa yang akan terjadi kepada masyarakat atau kepada proyek EBT tersebut? Apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, jangan hanya membawakan argumentasi yuridis semata. Karena apa? Karena karena masyarakat itu berkembang lebih cepat daripada hukum. Hukum itu selalu tertatih-tatih mengejar suatu peristiwa. Sehingga penting untuk menyajikan argumentasi sosiologis di samping filosofis dan juga yuridis. Kemudian untuk menambah poin plus gitu dalam suatu mosi perdebatan, maka teman-teman juga dapat membawakan komparasi negara, yang mana sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Mas Habi, itu jangan lupakan bahwa komparasi negara itu harus disesuaikan dengan kondisi di negara kita sendiri. Kemudian di pembicara ketiga, mekanismenya yang aplikatif dan efisien, yang mana sudah disampaikan sebelumnya bahwa mekanisme ini harus dipertimbangkan bahwa mekanismenya itu harus relevan untuk diterapkan di suatu negara tersebut. Kemudian terkait metode, itu sampaikanlah argumentasi secara runtut dan dengarkanlah lawan berbicara agar kita dapat menguasai dinamika perdebatan. Jangan sampai kita mempertanyakan suatu hal yang ternyata sudah disampaikan oleh lawan sebelumnya, karena ini juga akan mempengaruhi penilaian dari dewan juri. Dan bahkan retorika untuk menambah keindahan dari berbahasa tersebut, di mana sebenarnya retorika ini bisa masuk antara metode dan juga manner. Nah, retorika itu bisa ibarat pohon yang menjulang tinggi namun tak berakar kokoh. Misalnya kita terapkan di closing statement. Ibarat pohon yang menjulang tinggi namun tak berakar kokoh, begitulah kiranya argumentasi lawan dari rekan tim kontra ketika rekan tim kontra menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan polisi virtual di Indonesia, di mana mereka menyatakan kehadiran polisi virtual akan menimbulkan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Namun ironinya, rekan tim kontra justru tidak dapat membuktikan adanya data mengenai hal tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh rekan tim kontra merupakan suatu keraguan asumtif semata. Itu bisa dikaitkan dengan retorika yang seperti itu, jadi terdengar lebih indah. Pun juga bisa menambahkan di akhir kata dari kami, jangankan mengobati penyakit, nampaknya mendiagnosanya saja rekan tim kontra telah gagal. Dan itu sebenarnya closing statement itu cukup penting untuk disampaikan ya. Kenapa? Karena closing statement ini adalah jadi kesimpulan antara perdebatan tim pro dan juga tim kontra, yang mana akan membuat dewan juri merasa standing position yang teman-teman semua miliki. Kemudian di manner itu usahakan, dan ini merupakan suatu kewajiban sebenarnya, harus interaktif dengan audiens. Ketika menyampaikan argumentasi, perhatikanlah angle, harus jangan lupakan gestur tubuh dan gerakan tangan, kemudian jangan terlihat membaca. Jadi ketika menyampaikan argumentasi, usahakan untuk menyapa dewan juri, dan juga jangan terlihat seperti membaca, bisa juga sesekali melihat ke kamera. Kemudian tampilkanlah senyum terbaik, dan jangan terlihat senang begitu. Jadi dewan juri juga, karena ketika tersenyum akan terlihat santai, akan tapi enjoy dalam perdebatan dan juga terlihat meyakinkan begitu. Dan jangan lupa
menjaga ritme penyampaian agar tidak terlalu cepat terdengar. Jadi sampaikanlah dengan ritme yang sedang, ritme yang tidak terlalu cepat, tapi tidak terlalu lambat juga, sehingga apa yang disampaikan itu nyantol di telinga dewan juri, di telinga audiens, begitu. Mungkin dari aku itu aja. Bisa next slide lagi, operator. Nah, akhir kata dari aku, setiap orang itu boleh berdiri dengan pendapatnya masing-masing. Namun dalam berdebat, kita berbicara tentang siapa yang paling mampu meyakinkan audience. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil ketika belajar berdebat itu, kita lebih menghargai perbedaan pendapat di antara yang setuju maupun tidak setuju dengan suatu hal. Nah, di mana ketika dalam perdebatan kita berbicara tentang siapa yang paling mampu meyakinkan. Begitu dari aku. Sekian dan terima kasih. Aku serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang cukup menarik sekali. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan lewat kolom chat sebelum dipersilahkan untuk on mic. Kita akan membuka 2 termin pertanyaan dengan masing-masing 3 pertanyaan. Untuk yang bertanya dipersilahkan. Mungkin dari para peserta bisa menanyakan apa yang tidak diketahui dalam permaterinya. Bisa menuliskan di kolom chat. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya mungkin bisa bertanya ke para pematerinya nih. Sebenarnya apa sih perbedaan dari debat hukum dengan debat-debat yang lain? Kayak misal nih, kayak debat hukum itu perbedaannya dengan debat yang ada di fakultas yang lain, itu apa sih perbedaannya? Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab itu, pematerinya mungkin bersilakan. Untuk Mas mungkin jawab terlebih saya persilakan untuk Mas Habi duluan jawab. Sorry, baru slow respon. Menurutku sih debat hukum ya. Debat hukum. Gimana tadi, sorry? Gak nyampe barusan. Gini, sebenarnya perbedaannya debat hukum dengan debat yang lain itu apa sih yang paling mendasar? Kayak gitu. Oh, kalau debat hukum itu ya simpel sih sebenarnya. Perbedaannya tuh hanya di ini aja sih. Di soal isu hukumnya aja gitu. Kalau debat hukum itu. Kebanyakan sih apa yang di orientasinya ya. Tapi tergantung perlombaan yang akan diadakan gitu.
Biasanya kalau di Mahkamah Konstitusi itu, debat hukum itu diadakan untuk merespon isu-isu tertentu yang lagi diadili oleh MK. Gitu. Kayak misal kemarin kita pernah berdebat soal tentang kasusnya Matica Mochtar gitu, tentang anak di luar kawin yang dia dapat hak yang dia dapat hak keperdataan atau enggak, itu kan dijadiin mosi sama MK gitu, atau sama penghapusan undang-undang tentang penodaan agama kalau nggak salah, itu juga diadili oleh MK. Tapi ada juga yang kayak misal MPR, dia menyelenggarakan debat hukum karena ingin mencari aspirasi dari mahasiswa. Dari sekian argumentasinya, apa yang dia ingin, apa yang sebenarnya baik, itu nanti dijadiin sebagai bagian dalam penyusunan regulasi gitu-gitu. Jadi kalau dalam konteks perlombaan, biasanya tergantung instansi yang diadakan. Tapi kalau secara esensial, ya karena debat hukum, ya akan membicarakan semuanya tentang hukum, tentang normanya, tentang teorinya. Itu sih sederhana sih sebenarnya. Udah itu. Mungkin dari permateri yang kedua. Oh, ini juga sudah ada pertanyaan. Dari Hani Hilmia Fairuza. Dengan pertanyaan, jika ketika debat itu kehabisan ide untuk... Aku boleh usul nggak? Kenapa kalau yang nanya aja yang suruh nanya gitu, daripada hanya di chat ya? Jadi biar lebih interaktif aja gitu. Soalnya kondisinya di sini ramai katanya di kolom chat. Oh gitu. Iya dah. Iya. Jadi ini pertanyaannya, jika ketika debat itu kehabisan ide untuk menyanggah atau berargumen, itu bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin bisa dari Kak Gusti dulu. Oke, terima kasih moderator dan juga terima kasih Hani untuk pertanyaannya. Mungkin nanti Mas Habib boleh menambahkan ya. Ketika kehabisan ide untuk menyanggah atau berargumen itu bagaimana? Yaitu caranya adalah dengan brainstorming, berdiskusi dengan rekan satu tim dan juga saling mempertanyakan mosi perdebatan, sehingga kadang satu kepala saja tidak bisa menemukan ide baru, maka kita perlu mencari kepala-kepala lainnya untuk menghasilkan ide baru, dan caranya adalah dengan brainstorming, sehingga ketika brainstorming dilakukan, kita akan menemukan suatu insight baru yang mana mungkin saja bisa membawa kita ke argumen yang lebih rigid lagi, yang mana tidak hanya dengan rekan setim, kita juga bisa berdiskusi dengan dosen, dengan alumni, dan orang-orang yang lebih senior lainnya untuk mendapatkan insight baru tersebut. Kalau dari aku itu sih. Mungkin dari Mas Habib boleh menambahkannya. Langsung ya? Sorry, tak pikir masih dipersilahkan moderator. Menurutku ini ya, kalau teknisnya itu, siapa tadi yang nanya, sorry? Mbak Hani Hilmia Fairuza ya, buat Mbak Hani, bikin matriks, ya, bikin matriks. Matriks tuh kayak ini, bikin table. Jadi bikin mosinya apa, argumentasinya apa, dan dasar teorinya apa, itu. Bikin matriks. Usahakan tetapkan standar di masing-masing pembicara. Dia harus punya berapa argumentasi untuk satu mosi tertentu gitu. Jadi jangan sampai satu mosi ya dengan satu posisi itu hanya cuman ada 3 argumentasi, nggak akan sampai gitu. Jadi kalau untuk mempermudah teman-teman, daripada hanya langsung bikin ini ya, bikin makalahnya atau materinya gitu, teman-teman bikin matriks dulu aja gitu, dibikin di table, argumentasi ini untuk posisi ini apa gitu. Nanti kalian dianalisa apa yang kurang gitu dan apa yang perlu ditambahkan gitu. Kalau aku pribadi lebih baik aku berlebih argumentasi daripada kurang ya, karena kalau berlebih argumentasi
itu kita bisa gunakan untuk interupsi atau untuk menjawab bidasan kayak gitu ya. Nah, untuk memperbanyaknya itu ya benar sih sama yang pembicara narasumber kedua tadi, perbanyak insight. Perbanyak insight itu maksudnya cari dasar-dasar teori atau norma yang lebih luas lagi gitu. Cari atau argumentasi. Kayak misal inilah simpelnya data empiris gitu. Data empiris itu kadang banyak yang nggak relate loh sama emosi kita. Cuman kalau kita kaji benar-benar itu akhirnya bisa direlatekan gitu, dan itu bisa dijadiin argumentasi gitu. Jadi kalau dari aku pribadi bikin matriks, nanti yang kalian pikirkan itu dari argumentasinya tulis dulu gitu, tulis dulu. Nanti ketika seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah bedah emosi, brainstorming dan sebagainya, apa yang kurang itu nanti dijadiin emosi yang lain gitu. Dijadiin emosi yang lain, dijadiin argumentasi yang lain gitu ya. Terus dan yang paling penting itu adalah pahami isunya apa dan teorinya apa gitu. Jadi pintar-pintar cari teori gitu ya. Oke, lanjut. Baik, apakah untuk Hani ada tambahan atau sanggahan? Apakah ada feedback? Mungkin jika sudah, yang lain mungkin ada pertanyaan untuk pemateri. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ainus Sofa Ilmi. Jadi saya ingin menanyakan terkait ini nih. Terkadang kita ketika debat gitu kan, kerap kali gitu ditemui beberapa tim-tim gitu kan, atau mungkin saya sendiri pernah merasakan gitu kan, di mana ketika kita berdebat terkadang antara pembicara satu, kedua, dan ketiga itu tidak ada sinkronisasi gitu. Artinya terkadang pembicara kedua ngomongin ini nih gitu kan, pembicara ketiga ngomongin ini nih gitu kan, sehingga terkesan tidak sinkron gitu kan. Bagaimana untuk bisa menciptakan suatu elaborasi yang baik gitu kan antara masing-masing pembicara dalam tim itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu kan, tadi Kak Faza gitu kan menyampaikan bahwa bagaimana ketika kita berdebat itu adalah salah satu utamanya itu adalah meyakinkan orang lain gitu kan, audiens maupun dewan juri gitu kan. Bagaimana sih ketika kita gitu kan untuk bisa benar-benar meyakinkan dewan juri dan juga audiens, karena pastilah di dalam berdebat itu antara masing-masing tim itu kan berusaha untuk meyakinkan gitu kan, di luar apa yang kemudian menjadi hal yang penting seperti substansi, kemudian urgensi disampaikannya terkait mosi perdebatan. Mungkin ada hal lain yang memang harus kita persiapkan. Bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan audiens itu sendiri. Terima kasih. Mungkin dari Mas Habib bisa untuk menyampaikan. Aku tanya dulu ke ini ya. Siapa panggilannya Ainus Sofa Ilmi? Sofa ya? Ilmi? Ainus? Sofa kan? Iya, Sofa. Iya. Sofa ini pernah latihan sama aku dulu sekali kalau nggak salah ya. Ya kan? Yang kamu maksud dengan nggak sinkron itu apa, Sofa? Gini, terkadang itu kan dalam satu mosi gitu kan. Nah, itu terkadang ketika kita menyampaikan argumen itu antara masing-masing pembicara itu apa ya, gak ada kesinambungan gitu kan. Pembicara pertama ini ngomongin ini nih gitu kan, pembicara kedua ngomongin ini. Jadi kayak loh, kok pembicara pertama ngomongin ini nih, kok pembicara kedua ngomongin yang lain gitu kan. Artinya berbeda gitu, pada akhirnya nggak ada suatu titik temu dan nggak sinkron antara satu sama lain gitu. Berbeda ini maksudnya kesimpulannya yang berbeda atau omongannya yang berbeda? Kesimpulannya. Kesimpulannya ya harus dijelasin dulu. Nah, menurutku kalau
tipsnya ya, entah tipsnya atau enggak, banyakin diskusi itu pasti kan, banyakin diskusi itu pasti. Terus harus ada di tim kalian itu yang jadi leader, yang jadi istilahnya yang cerewet gitu, yang cerewet ngingetin. Karena kalau nggak gitu akan ngawur tuh materi pembicara dari masing-masing kalian itu. Atau yang ketiga, dari masing-masing pembicara itu harus tahu materi apa yang dibicarakan gitu secara tekstual maupun secara kontekstual, mulai dari tulisannya apa yang akan diomongkan apa gitu. Nah, berbicara soal entah leader atau yang cerewet ya, itu pernah kejadian di aku dulu. Aku waktu itu ketemu sama universitas apa gitu, Merauke, pokok dari Indonesia Timur gitu. Terus saat pembicara pertamaku ini, ketika dia ngomong, dia ngambil apa yang kuomongin gitu. Akhirnya setelah lomba, aku bilang gitu kalau dia offset gitu. Nah, harus ada yang kayak gitu, harus ada yang ngebilangin gitu, dan yang lain juga harus didengerin gitu. Jadi harus ada leader. Yang ketiga harus ada pegangan gitu, pegangan materinya gitu. Nah, soal kesimpulan yang berbeda, jangan gini aja, jangan sampai menurutku kalian tuh harus menyampaikan argumentasi yang benar-benar berbeda aja gitu. Jadi kalau soal kesimpulan itu disampaikan di pembicara ketiga gitu. Jadi simpelnya jangan sampai pembicara 1 dan 2 juga ikut menyimpulkan gitu. Jadi cukup kalian bilang sebagaimana melanjutkan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, bla bla bla. Nah, kalian langsung ngomong materi yang kalian bikin gitu. Jadi jangan sampai memberikan kesimpulan juga gitu. Jadi biarlah kesimpulan itu disampaikan sama pembicara ketiga gitu. Jadi menurutku yang penting itu sekali lagi harus ada leader di tim kalian, terus harus ada materi yang tertulis, jadi masing-masing kalian bisa memantau apa yang bakal diomongin, sama yang satunya harus itu, jangan sampai di pembicara 1 dan 2 itu ikutan menyimpulkan apa yang dibicarakan gitu ya. Mungkin langsung saja ke Kak Gusti, ada tambahan? Oke, mungkin tambahan sedikit aja ya terkait sinkronisasi. Nah, itu adalah yang pertama, dalam sesi pemberkasan itu pasti ada yang namanya brainstorming dan juga latihan speech. Nah, kita ketika sesi brainstorming itu bisa saling komunikasi. Tentunya yang udah disampaikan tadi, kuncinya adalah komunikasi untuk saling mengingatkan argumentasi. Nanti pembicara pertama membawakan ini, pembicara kedua membawakan ini, dan pembicara ketiga membawakan ini. Nah, selain itu, ketika sesi speech, itu juga bisa untuk saling mengkritisi berkas satu sama lain dan juga cara penyampaian. Nah, terkadang saya pernah ada pengalaman di mana itu ternyata ada giumnya sama antara pembicara pertama dan pembicara kedua. Nah, yang dibutuhkan adalah ketika latihan speech itu ternyata ketahuan nih, ternyata ada giumnya sama karena komunikasi sebelumnya kurang. Nah, setelah itu ketika latihan speech menyadari bahwa argumen ada giumnya sama, maka yang harus dilakukan adalah pembicara selanjutnya itu perlu tanggap untuk mengubah ada gium agar tidak agar tidak repetitif begitu. Itu adalah kunci dari untuk sinkronisasi timnya itu komunikasi dan brainstorming. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Kak Ainusova terkait cara meyakinkan dewan juri ya, Kak. Nah, itu yang pertama harus argumentasinya rigid. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka harus didasarkan pada adanya data. Kemudian jangan lupa ekspresi dan gestur harus diperlihatkan dan meyakinkan. Tampilkanlah senyum terbaik dan juga rasa percaya diri
baik gitu di depan dewan juri. Jangan terlihat gugup, jangan terlihat sepandang, karena hal ini juga akan mempengaruhi perspektif dari dewan juri itu sendiri. Kemudian jangan lupa permainkanlah kata dan juga tampillah meyakinkan di depan dewan juri. Itu adalah kunci dari bagaimana untuk menarik perhatian atau agar mempersuasi dewan juri agar turut berdiri pada tataran posisi kita, yaitu tampil meyakinkan dan juga adanya data pembuktian terkait apa yang kita sampaikan. Menurut aku itu untuk persuasif. Mungkin dari Kak Ainus ada tambahan atau feedback? Sudah cukup jelas, moderator. Ini ada pertanyaan lagi, bisa langsung on mic. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sesi selanjutnya, yakni sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Yakni yang pertama, hukum tidak selalu salah dan benar. Setiap argumentasi hukum pasti memiliki dasar norma dan teori. Apa yang dipersepsikan benar oleh hukum adalah kesepakatan. Jadi kerangka berpikir dalam debat itu ada yang urgensi, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan empiris, landasan komparatif, dan solusi. Dalam debat diawali dengan rasa percaya diri, memahami mosi perdebatan, dan public speaking. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Untuk agenda selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Mungkin dari teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Untuk yang bertugas bisa difotokan, di screenshot semuanya. 3, 2, 1. Baik. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam diskusi lainnya. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator. Sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Habibur Rahim, SH, dan juga Kak Gusti selaku pemateri. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas kehadirannya. Semoga pada acara pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Salamita selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.